what you're looking for. It's me, the old me. It's a style. Bye-bye. Ditonton sampai selesai ya? Pada pembahasan yang pertama yaitu menciptakan perusahaan pendidikan Islam. Di sini ada revisi kurikulum, menyusun kurikulum yang relevan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang mencakup pemahaman mendalam tentang ajaran Islam, nilai-nilai moral, dan keterampilan praktis yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya yaitu ada penggunaan teknologi. Memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajaran untuk membuat pembelajaran lebih menarik dan interaktif. Yang selanjutnya ada peningkatan kualitas pengajar. Melakukan pelatihan dan pengembangan profesional secara berkala bagi para pengajar agar mereka dapat memberikan pendidikan Islam yang berkualitas. Yang selanjutnya ada pengembangan bahan ajar. Membuat bahan ajar yang menarik, informatif, dan sesuai dengan perkembangan zaman, disusun dengan cara yang mudah dipahami oleh siswa dan dapat merangsang minat belajar mereka. Multikulturalisme, keadilan dan kesempatan memastikan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama dan diperlakukan secara adil tanpa diskriminasi berdasarkan latar belakang budaya atau etnisme. Pendidikan multikultural mengintegrasikan nilai-nilai multikulturalisme dalam sistem pendidikan untuk meningkatkan pemahaman, toleransi, dan penghargaan terhadap keragaman. Partisipasi masyarakat mendorong partisipasi ini aktif dari berbagai kelompok masyarakat dalam pengambilan keputusan dan kegiatan sosial guna memperkuat hubungan antar kelompok. Promosi dialog dan komunikasi, mendorong dialog terbuka, komunikasi yang efektif, dan pemahaman yang mendalam antara berbagai kelompok masyarakat untuk membangun hubungan yang harmonis. Toleransi dan penghargaan, mendorong sikap toleransi, saling menghormati, dan menghargai perbedaan antara individu dan kelompok dalam masyarakat. Penerimaan terhadap keragaman, mengakui dan menghargai keragaman budaya, agama, etis, dan latar belakang lainnya sebagai aset yang memperkaya masyarakat. Yang selanjutnya yaitu pendidikan multikulturalisme di pesantren. Pendidikan multikulturalisme di pesantren adalah pendekatan pendidikan yang menghargai dan mempromosikan keberagaman budaya, agama, dan etnis dalam lingkungan pesantren. Pendidikan multikulturalisme di pesantren juga dapat mempersiapkan santri untuk hidup dalam masyarakat yang semakin global dan multikultural. Yang selanjutnya juga pesantren dapat menciptakan lingkungan yang inklusif dan menghargai perbedaan yang dapat membantu santri untuk lebih memahami dan menghormati keberagaman budaya, agama, dan etnis yang ada dalam masyarakat. Dengan demikian, pesantren dapat menjadi tempat yang mempromosikan perdamaian, persaudaraan, dan kerukunan antar umat beragama. Keadaan pendidikan Islam di Indonesia. Kehadiran pendidikan Islam memiliki peran yang penting di Indonesia sebagai pendidikan agama yang diberikan kepada umat muslim. Pendidikan Islam hadir dalam bentuk pendidikan formal di sekolah-sekolah Islam maupun pendidikan non-formal melalui pesantren dan lembaga pendidikan Islam lainnya. Yang kedua, kurikulum pendidikan Islam. Pendidikan Islam di Indonesia umumnya mengacu pada kurikulum yang disusun oleh Kementerian Agama. Kurikulum ini mencakup pembelajaran Al-Quran, hadis, fikih, akidah, dan sejarah Islam. Namun ada juga kebijakan yang memungkinkan pendidikan Islam dikembangkan dalam kurikulum sekolah umum. Yang ketiga, ketersediaan lembaga pendidikan Islam. Di Indonesia terdapat berbagai jenis lembaga pendidikan Islam seperti sekolah Islam, pesantren, madrasah, dan lembaga pendidikan Islam lainnya. Lembaga-lembaga ini berperan dalam menyediakan pendidikan Islam bagi umat muslim di berbagai tingkatan melalui dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Yang keempat, tantangan dan permasalahan. Meskipun pendidikan Islam memiliki peran penting, ada beberapa tantangan dan permasalahan yang dihadapi. Beberapa di antaranya adalah kurangnya kualitas pendidikan Islam, kesenjangan antara pendidikan Islam dan pendidikan umum, serta kurangnya sumber daya dan fasilitas yang memadai. Yang kelima, perkembangan
perkembangan dan teknologi pendidikan Islam. Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan teknologi telah mempengaruhi pendidikan Islam di Indonesia. Penggunaan media dan teknologi dalam pembelajaran Islam semakin meningkat, seperti penggunaan aplikasi, platform, pembelajaran online, dan media digital lainnya. Yang terakhir, peningkatan kesadaran dan keterlibatan masyarakat. Terdapat peningkatan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam memperbaiki pendidikan Islam di Indonesia. Banyak inisiatif dan program yang diluncurkan oleh pemerintah, organisasi masyarakat, dan lembaga pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan Islam.